Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Di video kali ini kita akan bahas ponsel dari Realme dengan rentang harga 1 jutaan rupiah. Ponsel ini punya chipset dari Qualcomm Snapdragon 712 serta memiliki kamera dari Sony. Dan ini adalah Realme 5 Pro yang sudah menemani saya dari tahun 2020 hingga 2022 ini. Ya bukannya saya mau jual sih, cuman udah gimana ya, mau bahas aja untuk performa atau kegunaan di tahun 2022 ini. Apakah ponsel dari Realme 5 Pro ini masih bisa kita rekomendasiin buat kalian atau udah nggak layak? Untuk lebih tepatnya lagi, mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama pastinya kita bahas terlebih dahulu untuk tampilan desain dari Realme 5 Pro ini. Untuk urusan desainnya di tahun 2022 menurut saya masih bisa banget untuk kita andelin. Lebih tepatnya nggak kalah dengan ponsel-ponsel terbaru. Karena untuk tampilan belakang emang ponsel-ponsel di tahun 2019 ataupun tahun 2020 itu kameranya hampir sama semua ya. Apalagi untuk ponsel-ponsel dari Realme. Setup kameranya bisa kita bilang sama semua. Selain itu untuk finishing yang dipakai oleh Realme 5 Pro masih bisa banget untuk kita andelin. Ditambah lagi untuk backdoor yang dimiliki ini seperti memiliki finishing pantulan dari kepingan-kepingan kaca. Meskipun untuk backdoor yang dipakai adalah backdoor berbahan plastik atau polikarbonat. Dan untuk harganya sekarang ini Realme 5 Pro kebanyakan dijual dengan harga 1,7 jutaan atau 1,8 jutaan rupiah. Nah, kemudian untuk tampilan antarmuka atau OS yang dimiliki dari Realme 5 Pro ini sudah memiliki 2 kali peningkatan. Karena waktu saya pakai ponsel ini tadinya menggunakan sistem operasi Android 9 dan masih menggunakan sistem antarmuka dari ColorOS. Kemudian di tahun 2020 ponsel ini memiliki peningkatan ke Android 10 dengan Realme UI dan sekarang ini memiliki peningkatan lagi ke Android 11 dengan Realme UI versi 2.0. Ngomongin soal antarmuka atau OS yang dipakai oleh Realme 5 Pro, menurut saya setelah di-upgrade menggunakan Realme UI atau Android 10 dan juga Android 11, untuk tampilan antarmukanya emang jauh lebih keren lagi kalau kita bandingin dengan sistem operasi Android 9. Namun dibalik itu semua ternyata ada juga berbagai kekurangan atau bug yang bikin kita kesel banget sama ini UI. Dan bug yang paling saya rasain pada Realme UI versi 2.0 atau lebih tepatnya setelah menggunakan sistem operasi Android 11, ponsel ini makin mudah cepat panas. Kemudian untuk konsumsi dayanya juga emang terasa sedikit lebih boros kalau kita bandingin dengan sistem operasi Android 9. Entah itu pengaruh selama kita mengupdate dari ponsel Realme 5 Pro atau emang kesehatan baterainya yang udah mulai menurun atau lebih tepatnya udah mulai loyo. Kemudian adanya beberapa iklan ketika kita sedang menggunakan aplikasi bawaan dari Realme 5 Pro ini. Dan yang sering banget saya temui nih ya, ketika kita sedang menggunakan aplikasi file manager maupun aplikasi video, biasanya itu diselipin ada satu iklan. Ya emang untuk iklannya itu nggak terlalu mengganggu sih, cuman ya namanya juga iklan pasti ada juga rasa keselnya ya kan. Namun manfaat lain yang kita dapetin pada sistem operasi Android 11 ini pasnya untuk berbagai aplikasi sudah support dengan ponsel milik kita ini. Jadi makin banyak lagi aplikasi-aplikasi yang tetap kompatibel dengan Realme 5 Pro meskipun kita gunakan di tahun 2022. Selain itu untuk gambar maupun warna yang dihasilkan dari layar Realme 5 Pro, ponsel ini tetap kelihatan enak banget di mata meskipun menggunakan layar berpanelkan IPS LCD. Hanya saja untuk layar ini bisa kita bilang cukup ketinggalan ya, karena hanya menggunakan refresh rate 60Hz saja. Lalu kekurangan lain pada layar Realme 5 Pro ini ketika kita sedang gunakan dalam posisi outdoor ya, lebih tepatnya di bawah sinar terik matahari. Jadi untuk gambar atau warna yang dihasilkan dari layar Realme 5 Pro ini kurang kelihatan jelas. Dan hal ini pastinya dikarenakan hanya memiliki kecerahan maksimum hingga 450 nits. Jadi bukan karena ponselnya udah tua atau ketinggalan beberapa tahun kemarin, tapi karena tingkat kecerahannya hanya mencapai 450 nits saja. Kemudian untuk urusan performa, Realme 5 Pro di tahun 2022 ini masih bisa banget untuk kita andelin. Misalnya buat main game Mobile Legends, ponsel ini bisa mendapatkan grafik ultra, PUBG Mobile bisa mendapatkan grafik ultra smooth. Jadi ponsel ini masih bisa banget buat nemenin kita dalam bermain game. Cuman yang saya sayangkan, di tahun 2022 ini lebih tepatnya setelah menggunakan sistem operasi Android 11, ponsel ini makin mudah terasa panas. Misalnya kalau kita gunakan buat main game Mobile Legends maupun PUBG Mobile selama kurang lebih 30 menitan. Selain itu kalau kita tes pada CPU throttlingnya juga udah cukup parah. Entah ini terjadi karena tahunnya atau karena CPU-nya yang emang udah nggak bisa maksimal. Kemudian untuk ketahanan baterainya dengan baterai berkapasitas kurang lebih 4000 mAh, ponsel ini dalam waktu 1 hari itu bisa ngecas hingga 2 kali. Tapi saya ini tipe orang yang nggak bisa ninggalin ponsel. Jadi tidur, makan itu selalu mantengin HP.
Ya, pastinya buat mencari informasi-informasi buat kita jadiin konten. Kemudian kelebihan lain yang bikin saya makin betah pada Realme 5 Pro, ponsel ini untuk kameranya masih bisa banget untuk kita andelin. Karena untuk kamera utama sebesar 48 megapiksel menggunakan sensor dari Sony. Lalu ada juga 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, serta 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Kemudian untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Nah, dengan kamera yang dimiliki oleh Realme 5 Pro, ponsel ini sudah mendukung perekaman hingga 4K 30 fps, 1080 hingga 120 fps maupun 720 hingga 960 fps. Dan berikut ini adalah sampel foto maupun video dari Realme 5 Pro di tahun 2022 ini. Jadi menurut kalian kira-kira gimana nih? Untuk ponsel dari Realme 5 Pro di tahun 2022, kira-kira menurut kalian masih layak atau nggak kalau kita gunakan untuk pemakaian sehari-hari? Lebih tepatnya buat kalian yang suka fotografi maupun suka gaming. Kalau menurut saya pribadi sih, ponsel ini masih bisa bersaing di tahun 2022. Meskipun ada beberapa poin-poin yang terasa kurang pada ponsel Realme 5 Pro ini. Dan buat kalian para user Realme 5 Pro, kira-kira gimana nih pengalaman kalian selama menggunakan ponsel ini? Coba kalian tulis saja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.